Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan suatu materi yang merupakan sesuatu kajian yang luar biasa yang saya dapatkan dari suatu tayangan di suatu channel YouTube, yaitu terkait dengan keajaiban matematis yang terdapat pada surat Al-Ikhlas. Ini sangat menarik karena selama ini saya pun tidak begitu memperhatikan terhadap suatu fakta yang sangat fenomenal yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Surat ini memang memiliki suatu keistimewaan karena oleh Rasulullah SAW surat Al-Ikhlas ini ditetapkan sebagai surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Selain itu, ada juga keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, yaitu barang siapa yang membaca surat ini sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan, akan membuat bagi pembacanya tadi suatu istana di surga. Baiklah, kita mulai pembahasan ini terkait keajaiban matematis yang terdapat pada surah Al-Ikhlas dan beberapa kritik yang dapat disajikan atau diberikan untuk menanggapi pemaparan terkait keajaiban matematis ini. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surah yang sebenarnya kalau urutan surat-surat yang ada di dalam mushaf, surat Al-Ikhlas ini kemudian menempati posisi pada 112 Al-Falaq pada urutan 113 dan terakhir surat An-Nas yang menempati urutan 114 dari total 114 surat yang terdapat dalam Al-Quran. Baik sahabat-sahabat sekalian, perhatikan surah Al-Ikhlas yang sudah nampak di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berbunyi Qul huwallahu ahad. Ayat kedua berbunyi Allahu somad. Ayat ketiga berbunyi lam yalid walam yulad. Dan ayat terakhir berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Ikhlas ini memuat 4 ayat. Selama ini saya pun tidak begitu jeli memperhatikan harokat-harokat yang terdapat pada ayat-ayat di surah Al-Ikhlas ini. Tetapi dari satu kajian yang menarik yang saya pernah ikuti, ternyata ada suatu rahasia luar biasa di surah ini. Karena memperhatikan harokat-harokatnya, ternyata surah ini hanya memuat satu harokat kasroh. Yang lainnya adalah dhammah, fathah, dhammatain, kemudian fathatain. Dan satu-satunya kasroh terdapat pada kata yalid. Jadi dapat diperhatikan pada kata yalid ini. Jadi disinilah satu-satunya huruf kasroh yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Dan posisi harokat kasroh ini kemudian menyajikan suatu fakta yang menarik
sesuai yang disajikan dalam channel yang pernah saya nikmati, yang pernah saya tonton. Ini merupakan suatu fakta yang menurut saya bisa jadi hampir dari kita semua kurang begitu perhatian, bahwa pada surah ini, pada surah Al-Ikhlas ini, hanya ada satu harokat kasroh gitu kan, bahwa hanya ada satu harokat kasroh. Saya pun terkesima ketika menyadari bahwa betul di surat ini hanya ada satu harokat kasroh, yang lain adalah fathah, dhammah, sukun, dhammatain, dan fathatain. Baik, kita lanjutkan kajian ini karena kemudian posisi kasroh ini menentukan keajaiban-keajaiban yang sesuai penemunya betul-betul menakjubkan untuk kita simak bersama. Baik, tadi kita sudah memperhatikan huruf atau harkat dimiliki oleh huruf lam. Satu-satunya yang berharga. Huruf lam, kalau dilihat urutannya huruf hijaiyah, alif itu urutan pertama, ba, ta, jim, ha, ho. Kita perhatikan bahwa lam ini menempati urutan ke 7, kemudian tambah 2, maka dia menempati urutan ke-23. Lam yang berharkat kasroh pada surah Al-Ikhlas ini, kalau kita perhatikan bahwa pada urutan huruf hijaiyah, huruf lam ini menempati urutan ke-23. Dan angka 23 ini akan semakin menarik kalau kita memperhatikan posisi lam yang berharkat kasroh di surah Al-Ikhlas tadi. Kita lanjutkan kembali ke surah Al-Ikhlas. Baik, kalau kita tandai, jadi ini adalah lam yang berharkat kasroh satu-satu. Jadi dia terletak pada kata yalid. Sekarang kita hitung banyaknya kata yang terdapat pada surah Al-Ikhlas. Hitungan kata ini saya mengikuti hitungan kata sesuai penemu keajaiban matematik pada surah Al-Ikhlas ini. Jadi kata kul ini merupakan kata pertama, kemudian huwa ini kata kedua, Allah ini kata ketiga, kemudian ahad kata keempat, lafal Allah lagi kata kelima, kemudian as-somad ini kata keenam, kemudian oleh penemu keajaiban ini, lam ini kata ketujuh. Kata ketujuh. Berarti yalid ini menempati posisi kata yang ke-8, kata ke-8. Walam ini oleh penemunya dihitung satu kata. Berarti ini adalah kata ke-9, kemudian yulad ini kata ke-10. Walam ini juga dihitung satu kata oleh penemunya, sehingga ini adalah kata ke-11. Kemudian ini kata ke-12, ini kata ke-13, kufuan ini kata ke-14, dan ahad adalah kata ke-15. Oke. Jadi berdasarkan banyak kata di surah Al-Ikhlas, maka kita dapat melihat surah Al-Ikhlas ini memuat 15 kata.
dengan cara menghitung bahwa walam ini dihitung sebagai satu kata oleh penemunya, dihitung satu kata. Kalau kemudian kita perhatikan posisi lam yang berharkat kasroh yang terdapat pada kata yalid, berarti sebelum lam yang berharkat kasroh atau sebelum kata yalid ini ada sebanyak 7 kata. Ini ada sebanyak 7 kata. Kemudian kita hitung juga bahwa banyak kata setelah kata yalid ini juga sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi juga terdapat sebanyak 7 kata. Nah, ini suatu keseimbangan yang luar biasa. Jadi oleh penemu keajaiban ini merupakan suatu keseimbangan yang luar biasa. Jadi sebelum kata yalid ada 7 kata, dan setelah kata yalid ada 7 kata juga. Hanya kemudian di cara penghitungan ini memiliki suatu kritik, mengapa kata walam ini dihitung sebagai satu kata. Jadi kata walam ini dihitung satu kata dan walam ini juga dihitung satu kata. Sementara dari beberapa pendapat yang lain, kata walam ini harusnya dihitung 2 kata. Wa itu satu kata sendiri dan lam itu satu kata sendiri. Karena meskipun satu huruf, kata wa ini sudah mempunyai makna yang lengkap, yaitu dan. Oke. Tetapi tidak apa-apa, kita tetap mengikuti cara menghitung penemu keajaiban matematis yang terdapat pada surah Al-Ikhlas ini ketika mendasarkan atau melihat dari posisi huruf lam yang berharkat kasroh satu-satunya di surah Al-Ikhlas. Jadi sekali lagi di sini sudah nampak keajaibannya, yaitu terdapat 7 kata sebelum kata yalid dan juga terdapat 7 kata setelah kata yalid, seimbang. Jadi posisi lam berharkat kasroh yang terdapat pada kata yalid ini membagi surah Al-Ikhlas 2 sama. Jadi 7 sebelum kata yalid dan 7 setelah kata yalid. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tandai lagi bahwa lam yang berharkat kasroh satu ini terletak di kata yalid. Dan mari kita menghitung banyaknya huruf sekarang. Huruf yang terdapat sebelum lam berharkat kasroh ini dan setelah lam berharkat kasroh. Oke, kita menghitung banyak hurufnya. Saya ganti dengan bolpen warna merah supaya lebih kelihatan. Oke, baik, kita menghitung satu-satu. Jadi ini ada satu huruf, jadi kof, lam, kemudian ha, ini huruf ketiga, waw huruf keempat, kemudian alif huruf kelima, lam ini huruf keenam, ini ketujuh, huruf ke-8, huruf ke-9, huruf ke-10, huruf ke-11. Kemudian ini huruf ke-12, 13, 14, 15, alif ini huruf ke-16, huruf ke-17, ke-18, ini huruf ke-19, huruf ke-20, lam ini huruf ke-21, mim ini huruf ke-22, dan iya ini huruf ke-23. Oke. Jadi sebelum huruf lam yang berharkat kasroh ini terdapat sebanyak 23 huruf. Terdapat sebanyak 23 huruf. Oke. Sekarang kita hitung huruf setelah huruf lam yang berharkat kasroh satu-satunya di sini. Dal ini huruf saya hitung lagi dengan sebagai urutan pertama. Jadi ini 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ini 20, kemudian ini 21, 22, dan 23. Jadi sungguh ajaib, sungguh suatu hal yang luar biasa. Ternyata banyak huruf setelah huruf lam yang berharkat kasroh satu-satunya di surah Al-Ikhlas ini juga terdapat 23 huruf. Dan kita tadi sudah membahas bahwa huruf lam ini urutannya dalam huruf hijaiyah menempati urutan ke-23. Ini adalah keajaiban yang kedua, keajaiban matematis yang kedua berdasarkan posisi lam berharkat kasroh satu-satunya di surah Al-Ikhlas. Kritik yang dapat disajikan terkait penghitungan huruf ini adalah sebagian dari sebagian dari kelompok yang menentang terhadap kajian keajaiban matematika dalam Al-Quran adalah bahwa yang pertama, ketika ada huruf tasdid yang seperti shod ini, seperti as-somad ini, maka shod itu harus dihitung 2. Ini harus dihitung 2 kali. Jadi yang bertasdid ini menurut mereka harus dihitung 2 kali. Nah, sehingga kalau kemudian yang bertasdid ini dihitung 2 kali, maka keseimbangan 23 sebelah kanan dan 23 sebelah kiri ini tidak akan tercapai. Tetapi sekali lagi berdasarkan huruf-huruf yang nampak di surah Al-Ikhlas ini, kita mengakui bahwa sebelum huruf lam yang berharkat kasroh itu terdapat 23 huruf, dan setelah huruf lam yang berharkat kasroh itu terdapat 23 huruf. Ini merupakan suatu keseimbangan yang luar biasa. Dan 23 ini, angka 23 ternyata sama dengan bilangan yang menyatakan urutan huruf lam pada urutan huruf-huruf hijaiyah. Oke, ini rahasia yang kedua. Jadi kalau kita kembali ke banyak kata tadi, di sini kita akan menemui bahwa banyak kata pada surah Al-Ikhlas itu ditambah menghitung dari banyak huruf yang termuat di surat Al-Ikhlas, maka kita dapatkan 23 ditambah 1 lam yang berharkat kasroh ditambah 23 ini akan sama dengan 45 huruf yang menyusun surah 47 ya, 47, 45. 47 huruf. Baik. Jadi kita tadi mendapatkan komposisi angka 15 apa kemudian kaitannya 15 dan 47 ini? Kalau kita kaji 15 dan 47 ini merupakan bilangan prima. Dan sungguh luar biasa ketika kita urutkan bilangan prima sejak bilangan prima
kemudian ini prima kedua 5, 7, kemudian 11 sebagai prima kelima, dan prima ke-6 adalah 13, prima ke-7 adalah 17, 19 itu prima ke-8, kemudian 23 ini prima ke-9, 29 adalah prima ke-10, 31 prima ke-11, 37 prima ke-12, 41 prima ke-13, 43 adalah prima ke-14, dan 47 itu adalah prima yang ke-15. Jadi kombinasi atau banyak huruf, banyak kata pada surah Al-Ikhlas yang sebanyak 15 kata, dan banyak huruf pada surat Al-Ikhlas yang terdapat 47 huruf. Ternyata memang 47 ini adalah bilangan prima urutan ke-15. Ini suatu keajaiban juga yang terdapat pada surah Al-Ikhlas. Baik, sekarang kita tetap perhatikan posisi lam di surat Al-Ikhlas. Sekarang di huruf-huruf sebelum huruf lam yang berharkat hitung yang berharkat fathah. Kita hitung yang berharkat fathah. Saya coba menggunakan tinta merah biar lebih jelas. Oke. Baik, ini fathah pertama. Ini fathah kedua. Ini fathah ketiga. Fathah ketiga, kemudian ini adalah fathah keempat. Ini adalah fathah kelima. Ini fathah keenam. Ini fathah ketujuh. Ini fathah ke-8, dan ini adalah fathah ke-9. Jadi ada 9 fathah. Ada 9 fathah sebelum lam yang berharkat kasroh. Nah, sekarang kita hitung yang setelah lam berharkat kasroh ini. Ini adalah fathah pertama, fathah kedua, fathah ketiga, fathah keempat, fathah kelima, fathah keenam, fathah ketujuh, fathah ke-8, dan ini adalah fathah ke-9. Jadi setelah huruf lam yang berharkat kasroh ini juga terdapat 9 fathah. Nah, berarti lam yang berharkat kasroh ini membagi tepat antara huruf-huruf yang berharkat fathah di surah Al-Ikhlas. Ini kalau melihat dari harokat fathah. Sekarang kita melihat dari harokat dhammah. Jadi tetap kita adalah lam yang berharkat kasroh. Kita hitung sekarang yang berharkat dhammah. Jadi di dhammah pertama, ini dhammah kedua, ini dhammah ketiga, ini dhammah keempat, dan ini harokat dhammah kelima. Kemudian setelah lam berharkat kasroh ini, yang dhammah adalah ini dhammah pertama, kemudian dhammah kedua, dhammah ketiga, dhammah keempat, dan ini dhammah kelima. Jadi sebelum huruf lam berharkat kasroh tadi ada 5 dhammah. Ada 5 dhammah.
Dan setelah lam yang berharakat kasroh juga ada 5 doma. Jadi lam yang berharakat kasroh ini membagi dua tepat huruf-huruf yang berharakat doma pada surah Al-Ikhlas. Selanjutnya kita melihat dari huruf-huruf yang berharakat domaten. Jadi kita akan melihat dari posisi lam yang berharakat kasroh. Kalau melihat domaten di sebelum lam berharakat kasroh ini, kita hanya akan menemui pada lafal ahadun. Jadi ini adalah dal ini berharakat domaten sebelum lam yang kasroh tadi. Ini hanya satu, dan kemudian setelah lam yang berharakat kasroh ini yang berharakat domaten juga dal ini, yaitu ahadun ini juga satu. Jadi sebelum lam berharakat kasroh ada satu domaten, dan setelah lam yang berharakat kasroh ini juga ada satu domaten. Juga. Ini menjadi luar biasa juga. Sebelum melanjutkan, memang kita melihat secara nyata bahwa dilihat dari yang berharga yang berharga 9. Dan yang berharga doma sebelum lam kasroh tadi ada 5 doma, dan setelah lam kasroh ada 5 doma. Dilihat dari domatennya sebelum lam kasroh ini yang berharga domaten, dan setelah lam kasroh ini terdapat satu domaten. Apa kemudian kritik yang disajikan ini, yaitu bahwa ya memang faktanya fathah, doma, dan domaten sebelum lam kasroh tadi seimbang. Tetapi kemudian mengapa tidak melihat yang sukun, gitu kan? Sukun antara sebelum lam yang sukun ada berapa? Ternyata tidak sama. Sukun sebelum lam kasroh tadi ada 2. Jadi ada 2 huruf. Kemudian setelah lam kasroh ini yang sukun 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi tidak seimbang. Nah, kritiknya mengapa ini tidak diperhatikan? Kritik yang kedua juga ketika di sini ada fathaten. Jadi ada kufuan, itu ada fathaten setelah lam kasroh ada, tetapi sebelum lam kasroh tidak ada. Nah, ini tidak dibahas di keajaiban matematis yang terdapat pada surah Al-Ikhlas yang ditemukan oleh penemu. Tetapi sebagai penyimak fakta yang ada, memang berdasarkan fakta yang ada, jadi fathahnya, domanya, kemudian domatennya seimbang antara sebelum dan setelah. Hanya kemudian kalau keseimbangan tadi itu menjadi paksaan atau menjadi seolah-olah keharusan bahwa sebelum lam kasroh dan setelah lam kasroh itu harus sama, maka bisa jadi kita akan terjebak
untuk memaksakan atau kemudian meragukan mengapa tidak seimbang antara banyak yang sukun sebelum lam kasroh dan banyak yang sukun setelah lam kasroh, juga mengapa tidak ada fathaten sebelum lam kasroh dan ada satu fathaten setelah lam kasroh. Oke. Jebakan-jebakan begini ini pernah terjadi pada penggemar atau ya saya sebut penggemar ya, penghobi atau pengkaji rahasia bilangan 19 di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kelipatan 19, kemudian mereka meragukan kebenaran Al-Qur'an atau kemudian berusaha mengubah Al-Qur'an agar keinginannya, atau saya sebut keinginannya, untuk memaksa, dalam tanda petik, untuk memaksakan bahwa rahasia 19 atau kemukjizatan 19 itu harus tetap ada dalam Al-Quran. Mungkin pada sesi lain akan saya bahas terkait jebakan-jebakan ketika ada satu atau beberapa fakta yang tidak menunjuk atau tidak sesuai dengan pola kelipatan 19. Kita kembali lagi ke surah saya sebut penemu keajaiban matematis pada surah mengkaji berdasar posisi lam yang berharga selanjutnya mencoba mengkaji terkait huruf-huruf yang surah Al-Ikhlas. Oke, baik. Saya sudah membuat tabel sebanyak 28 huruf hijaiyah. Jadi mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai kemudian saya taruh haknya di sini, ha, waw, ya. Jadi ada yang non, waw, ya, haknya terakhir. Tetapi tidak ada masalah bahwa saya sudah menabelkan sebanyak 28 huruf hijaiyah. Pada surah Al-Ikhlas ini, huruf alif itu diulang sebanyak 6 kali. Jadi huruf alif diulang sebanyak 6 kali. Ini sebanyak 6 kali. Tidak ada huruf ba, tidak ada ta, tidak ada sa, tidak ada jim. Kemudian ha diulang 2 kali. Tidak ada huruf ho di surat Al-Ikhlas. Kemudian dal diulang 5 kali, kemudian dal, ro, za, shin ini, zain, shin dan shin itu tidak ada. Kemudian shod baru 1 kali, tidak diulang, jadi shod hanya 1 kali. Kemudian dot, to, do, ain, win, fa, sampai win tidak ada di surah Al-Ikhlas. Kemudian fa itu 1 kali, berarti tidak berulang. Kemudian kof hanya 1 kali. Kemudian kaf 2 kali, lam 12 kali, terbanyak ini diulang. Kemudian mim 4 kali, nun 1 kali, jadi tidak diulang. Kemudian huruf H itu ada 4, huruf waw ada 5 kali, kemudian huruf ya ada 3 kali. Jadi totalnya sebanyak 47 huruf. Jadi ada sebanyak 47 huruf sudah kita hitung tadi. Dari 28 huruf hijaiyah ini, surah Al-Ikhlas hanya memuat 13 huruf berbeda. Hanya memuat 13 huruf berbeda. Berarti dari 28 huruf hijaiyah dikurangi 13 huruf yang terdapat di surah Al-Ikhlas, berarti tersisa 15 huruf. Jadi ada 15 huruf hijaiyah yang tidak ada di surah Al-Ikhlas. Mungkin sahabat-sahabat ingat lagi bahwa 15 ini merupakan banyak kata dalam surah Al-Ikhlas.
Sedangkan 47 ini merupakan banyak huruf. Jadi kita ketemu lagi dengan bilangan 15 dan 47. Dari 13 huruf berbeda ini, dari 13 huruf berbeda yang terdapat di surah Al-Ikhlas, ada sebanyak 4 huruf ya, ada sebanyak 4 huruf yang tidak berulang. 4 huruf itu adalah shod, kemudian fa, qaf, dan nun. Oke. Baik, kita lanjutkan hitungan ini. Saya coba detailkan dari kajian yang disampaikan oleh penemu tadi. Saya coba detailkan sedetail-detailnya biar sobat-sobat sekalian paham. Setelah menentukan huruf-huruf penyusun surah Al-Ikhlas, maka huruf-huruf tadi kita kaji berdasarkan nilai gematria huruf hijaiyah. Kemudian 2, jim 3, dal 4, h 5, waw. Dan yang terakhir adalah win yang bernilai 1000. Ini jadi alif ini huruf yang menyusun surah Al-Ikhlas. Yang atas ini adalah huruf yang diulang. Yang bawah ini shod, fa, qaf, nun ini adalah huruf yang tidak diulang di surah Al-Ikhlas. Oke. Alif itu 1, jadi sudah saya hitung nilai numeriknya 1, H itu 8. Oke, H itu 8, jadi bisa melihat di sini H itu 8. Oke. Kemudian dal 4, kaf 20, lam 30. Sambil melihat ke tabel nilai gematria huruf hijaiyah boleh, mim 40, H itu 5, waw 6, ya 10. Jadi kita dapat total nilai numerik 124. Kemudian shod itu 90, fa 80, kemudian qaf 100, nun 50. Kita dapat total nilai numerik dari huruf-huruf yang tidak diulang 320. Oke. 124. Oke, 124. Kalau kita tambah dengan 320, maka kita dapatkan hasil 444. Jadi kita dapatkan hasil 444. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alif itu diulang sebanyak 6 kali. Jadi diulang sebanyak 6 kali. Berarti 1 ini kita kalikan 6 sehingga kita peroleh hasil nilai numerik 6. 8 kita kalikan 2 karena H itu diulang 2 kali, maka kita dapatkan 8 kali 2 16. Sampai kemudian terakhir huruf iya itu diulang sebanyak 3 kali, maka kita dapatkan 30. Kita dapatkan 10 kali 3 dengan 30. Maka kalau ini kita total, kita peroleh bilangan 628. 628. Nilai pengulangan 628 ini kalau kita kurangi jadi 628, kalau kita kurangi dengan yang tanpa pengulangan 124, jadi 124, maka kita peroleh bilangan 558. Oke. Kenapa kok dikurangi tadi? Kenapa 682 dikurangi 124? Jadi kita hanya menghitung nilai kelebihan pengulangannya. Sehingga 682
kita kurangi dengan 124. Nah, dan yang menarik di sini adalah ketika 558 dikurangi dengan 444, kita dapatkan angka ini 4, ini kemudian 1, ini kemudian 1. Jadi kita dapatkan angka atau kita dapatkan bilangan 114 yang merupakan banyak surat dalam Al-Quran. Banyak surah dalam Al-Quran. Ini juga menjadi luar biasa, tetapi masih ada kritik terhadap hitungan ini bahwa tadi menghitungnya adalah menghitung huruf-huruf yang secara dohir nampak, secara dohir. Jadi seperti tasdid, tasdid ini tetap dihitung satu kali lagi. Ada yang bertasdid ini harus dihitung 2. Kritik yang kedua adalah ketika sudah melibatkan qiraatus sab'ah, ketika sudah melibatkan qiraatus sab'ah. Karena kemudian kata kufwan itu ketika sudah masuk ke qiraatus sab'ah ini membacanya bervariasi. Ada yang membaca kuf'an, ada yang membaca kufu'an, jadi sudah tidak waw lagi, sudah tidak waw. Jadi ada yang membaca kuf'an, ada yang membaca kufu'an. Jadi ketika sudah melibatkan qiraatus sab'ah, maka hitung-hitungan ini kemudian sudah tidak berlaku. Tetapi sahabat sekalian, ini tetap menjadi suatu yang luar biasa menurut saya, karena saya yakin bahwa mayoritas kita itu tidak selama ini kurang begitu memperhatikan bahwa di surah Al-Ikhlas ini hanya ada satu huruf yang berharkat kasroh, dan itu satu-satunya, yaitu huruf lam di kata yalid. Dan ternyata huruf lam yang berharkat kasroh di kata yalid ini kemudian memiliki keistimewaan, memiliki keajaiban matematik ketika melihat dari banyak huruf sebelumnya, banyak kata sebelumnya, banyak huruf sesudahnya, banyak kata sesudahnya, banyak fathah sebelumnya, banyak fathah sesudahnya, banyak dhammah sebelumnya, banyak dhammah sesudahnya, dan banyak dhammatain sebelumnya serta banyak dhammatain setelahnya. Dan kajian akhir adalah dari kajian nilai numerik huruf hijaiyah, nilai gematria huruf hijaiyah, atau yang ada yang menyatakan dari hisab jimal ini ternyata diperoleh angka 114 yang merupakan banyak surah. Kritik yang juga disampaikan penggemar atau bukan penggemar ya, bisa jadi pembenci atau yang tidak suka terhadap keajaiban matematik ini. Kritik yang menurut saya juga benar adanya, katanya tidak perlu capek-capek begini kalau hanya untuk mendapatkan angka 114. Jadi tidak perlu capek-capek menghitung nilai gematrianya. Cukup dengan cara bahwa surah Al-Ikhlas itu urutannya adalah 112. Pada surah Al-Ikhlas itu hanya terdapat 2 lafal Allah. Maka 112 ditambah 2 akan diperoleh 114. Demikian kritik yang juga disampaikan terkait diperolehnya angka 114. Sahabat-sahabat sekalian, itu saja yang saya
sajikan terkait temuan seseorang terhadap keajaiban matematis surah Al-Ikhlas dikaji berdasarkan huruf lam satu-satunya yang berharkat kasroh pada kata yalid. Semoga bermanfaat. Ini bukan temuan dari saya, jadi bukan saya yang menemukan, saya hanya menyampaikan, termasuk menyampaikan kritik-kritik yang disajikan atau yang disampaikan terkait temuan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.